Pemirsa, Iran kembali menyerang Yerusalem dekat Masjid Al-Aqsa. Gelombang serangan rudal dan drone ke-68 diluncurkan militer Iran pada Jumat lalu. Pecahan-pecahan yang diduga berasal dari rudal Iran jatuh di kota Yerusalem. Proyektil mengenai sasaran diikuti oleh kepulan asap. Militer Israel, IDF, mengatakan sebuah rudal berhasil dicegat dengan pecahan-pecahannya jatuh di tempat parkir dan di dekat tembok barat serta Masjid Al-Aqsa. Iran mengumumkan gelombang serangan rudal dan drone ke-68 pada hari Jumat, sementara Israel mengatakan telah mendeteksi proyektil dan sedang mencegatnya. Perang Iran mendekati minggu ketiga yang menargetkan Israel dan aset Amerika di seluruh wilayah. Sementara puluhan orang di Tel Aviv menuntut operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran dihentikan. Protes terhadap Netanyahu ini diwarnai aksi teatrikal. Para pengunjuk rasa memegang spanduk. Mereka menentang kebijakan perang Israel yang diambil oleh Netanyahu. Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diekstradisi ke Den Haag atas kejahatan perang. Selain menolak kebijakan Perdana Menterinya, warga Tel Aviv ini juga tegas mengecam operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Unjuk rasa juga diwarnai aksi teatrikal, di mana pengunjuk rasa mengoleskan cat merah yang disimbolkan sebagai pertumpahan darah akibat kebijakan Netanyahu. Protesting because of the war that we are 22 days are still running to the shelter without any aim, because we understood that in the beginning our tyrant said that we are fighting against the Iranian regime, but 8 months ago he said that we are defeat them for generations, and 8 months later we are still running to the shelters because we are fighting against Iran. Unjuk rasa berjalan damai, sementara aparat keamanan menjaga ketat lokasi selama unjuk rasa berlangsung. Sementara militer Amerika Serikat mengklaim kekuatan militer Iran di Selat Hormuz semakin menurun. Serangan Amerika Serikat telah menghancurkan situs pendukung intelijen dan relay radar rudal yang digunakan oleh Iran untuk memantau pergerakan kapal. Kepala Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyerang lebih dari 8.000 target Iran termasuk 130 kapal sejak dimulainya operasi tempur pada 28 Februari 2026. Cooper juga mengklaim kemampuan Iran menyerang kapal di Selat Hormuz telah menurun setelah jet tempur Amerika Serikat menjatuhkan bom seberat 2.300 kg di fasilitas bawah tanah pesisir Iran yang menyimpan rudal jelajah anti kapal dan peluncur bergerak. Serangan tersebut juga menghancurkan situs pendukung intelijen dan relay radar rudal yang digunakan untuk memantau pergerakan kapal. Iran has lost significant combat capability over the last 3 weeks. We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack drones, and all of Iran's navy, which they use to harass international shipping. Their navy is not sailing, their tactical fighters are not flying, and they've lost the ability to launch missiles and drones at the high rates seen at the beginning of the conflict. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang dan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika akses lewat Selat Hormuz tidak dibuka dalam waktu 48 jam. Militer Iran membalas akan menargetkan semua infrastruktur energi milik Amerika Serikat di kawasan tersebut jika infrastruktur bahan bakar dan energi Iran diserang. Sementara pemirsa, Komandan Komando Pusat Amerika Serikat mengklaim bahwa mereka telah menyerang lebih dari 8.000 target Iran sejak 28 Februari.
The strike took out Iranian military infrastructure, demonstrating the U.S. military's unmatched reach and lethality. We are taking out CENTCOM, thousands Komando of Pusat Iranian Amerika missiles, Serikat, advanced attack merilis drones, video and all terbaru of Iran's serangan Navy, terhadap which they used to 130 harass kapal laut international Iran. shipping. AS mengklaim bahwa serangan ini merupakan penghancuran angkatan laut terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Selain itu, Amerika Serikat juga menyatakan bahwa pada minggu ini mereka telah menggunakan bom seberat 2.500 kg untuk menyerang fasilitas bawah tanah di sepanjang garis pantai Iran. We've struck over 8,000 military targets, including one significant combat capability over the last 3 weeks. We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack drones, and all of Iran's Navy. So far, we've struck over 8,000 military targets, including 130 Iranian vessels, constituting the largest elimination of a Navy over a 3-week period since World War II. Sementara itu, militer Iran terus menggempur negara yang bersekutu dengan Amerika dan Israel. Juru bicara militer Iran bahkan mengancam Irak akan bernasib sama dengan Amerika dan Israel. موج حملات به قدس غربی و حیفا و پایگاه از ظفره ارتش تروریستی آمریکا در منطقه به فضل الهی و موفقیت کامل به اجرا درآمد. درهای آتش و درد را بر لانه مخفی سربازان آمریکایی و تجهیزات راداری آنان در منطقه و زیرساخت‌های نظامی سرزمین‌های اشغالی فلسطین با قطاری از موشک‌های سنگین و بارش پهپادها گشود. Perdana Menteri Inggris telah mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan-pangkalan militer Inggris. Setelah mendapatkan izin menggunakan pangkalan militer Inggris, Angkatan Udara Amerika Serikat mengirimkan pesawat US HFC-130 Hercules dan pesawat pembom B-1 Lancer mendarat di pangkalan Angkatan Udara Militer Inggris. Pesawat C-130 Hercules milik militer Angkatan Udara Amerika Serikat sedang menurunkan bom GDAM atau bom berpemandu GPS yang dilengkap dengan pemandu laser dan inersial alias bom pintar. Kedatangan pesawat-pesawat Amerika Serikat ini terjadi setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa serangan terhadap Iran akan meningkat. Tak hanya pesawat USAF C-130 Hercules Amerika Serikat, tetapi juga pesawat pembom B-1 Lancer terlihat terbang dari pangkalan udara militer Inggris. The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved. Sementara itu, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Peluncuran rudal ini menempuh 4.000 km. Usai Inggris mengizinkan Amerika Serikat memakai pangkalan udara militernya, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Rudal yang diluncurkan kemungkinan besar adalah Khorramshahr 4, sebuah rudal balistik Iran yang sangat canggih. Peluncuran rudal ini merupakan pertama yang dilakukan oleh Iran. Diperkirakan rudal balistik Iran jarak jauh ini menempuh 4.000 km menuju pangkalan Inggris di Diego Garcia. Atas serangan ini, tidak satupun rudal mengenai pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris. Peluncuran rudal Iran jarak jauh dilakukan pertama kalinya oleh militer Iran dengan jarak tempuh rudal ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh 4.000 km. Ya pemirsa, bisa kita lihat rudal yang diluncurkan oleh pasukan militer Iran ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh jarak yang cukup jauh ke Diego Garcia, Samudra Hindia dengan mencapai 4.000 km.
Operasi peluncuran rudal balistik ini dilakukan pertama kali oleh militer Iran. Ke-73 sebagai bagian dari operasi True Promise 4. IRGC mengatakan gelombang serangan terbaru ini telah menghantam situs militer dan keamanan di Aran, Dimona, Eilat, Beersheba, dan Kiryat Gat menggunakan rudal super berat berpemandu presisi Fatah, Qadr, dan Emad serta pesawat nirawak drone. Selain menargetkan sejumlah titik di Israel, gelombang serangan terbaru Iran juga menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di sejumlah wilayah berbeda. Sebelumnya, pada Sabtu siang, rekaman video menunjukkan peluncuran gelombang rudal ke-72 yang menargetkan sejumlah lokasi di Israel dan armada kelima Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Iran juga mengatakan bahwa mereka terus mengembangkan sistem ofensif dan defensif di dalam negeri. Sementara itu, militer Israel mengatakan telah mengidentifikasi rudal-rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah Israel dan sistem pertahanan udara Israel sedang berupaya mencegat ancaman tersebut. Jet tempur diduga F-15 milik Amerika Serikat dilaporkan jatuh di wilayah Kuwait. Libur Lebaran kawasan Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati wisatawan. Halo, selamat malam pemirsa. Bersama saya, Kevin Pakan. Menemani waktu istirahat Anda, kami awali iNews Malam dengan informasi Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel. Rudal Iran juga menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka. Wow, that is, I just get, wow. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel di kota Dimona. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi paling signifikan dalam konflik terbuka antara kedua negara